أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah selalu melimpahkan nikmat kepada kita. Kita bersyukur dengan meningkatkan iman dan takwa kepadanya, dengan menambah ilmu dan amal, karena syukur hakikatnya adalah ketaatan. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Hakikat syukur adalah taat, dan ketaatan adalah ketakwaan, dan takwa tidak terjadi kecuali dengan ilmu dan amal. Maka dari itu ini menunjukkan pentingnya ilmu dalam kehidupan kita semuanya. Ilmu adalah sumber kejayaan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian lebih tinggi daripada orang yang tidak beriman. Dan Allah angkat orang-orang yang memiliki ilmu di antara orang-orang yang beriman beberapa derajat. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Maka sepantasnya bagi kita yang meyakini ayat ini untuk bersemangat dalam menuntut ilmu, bersemangat dalam belajar, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat yang sudah dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dan juga maknanya yaitu dari hadis dan juga pemahaman para sahabat.
kaum-kaum Allah angkat dengan kitab ini dan Allah letakkan sebagian yang lain. Kaum yang diangkat oleh Allah dengan Al-Quran adalah mereka yang memahaminya, mengamalkannya dan menyebarkannya. Sedangkan kaum yang Allah rendahkan dengan Alkitab ini adalah kaum yang tidak menghiraukan, tidak mengindahkan, tidak peduli dengan Al-Quran. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga para ulama menegaskan agama ini bisa tegak itu dengan ilmu dan jihad. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari orang-orang yang berdosa. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Maka cukuplah Rabb kamu sebagai pemberi hidayah dengan ilmu dan sebagai penolong dengan jihad. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggandengkan kemenangan di dalam agama ini dengan ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan fahamkan dalam perkara agama. Dia paham agama ini dengan baik dan benar sesuai dengan sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian Rasul mengatakan, "La tazalu ta'ifatum min ummati dhahirin 'alal haq." Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, menang, mengungguli yang lainnya meskipun ditentang oleh musuh-musuh dari luar maupun dari dalam. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Di zaman sekarang menuntut ilmu lebih ditekankan lagi. Sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menegaskan, menuntut ilmu di hari ini lebih ditekankan lagi, mengingat di antara sebab yang pertama karena tersebarnya kebid'ahan. Tidak sebagaimana di zaman Nabi SAW belum ada bid'ah. Hari ini bid'ah di mana-mana. Kalau kita tidak menuntut ilmu, kita mengira itu Islam padahal itu bid'ah. Kita mengira mau masuk surga ternyata neraka. Karena Rasul menegaskan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat adalah neraka. Maka hati-hati kaum muslimin, kita tidak bisa membedakan mana hak mana batil, tidak bisa membedakan mana sunnah mana bid'ah kecuali dengan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, banyaknya orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Ini yang ditegaskan oleh Rasulullah sebagai ruwaibidah. Banyaknya orang-orang kecil berbicara masalah besar, masalah agama, halal dan haram tanpa ilmu. Maka ini juga sangat berbahaya di zaman kita sekarang. Bagaimana akses informasi itu begitu mudah didapatkan. Dengan viral saja orang langsung menganggap itu sebagai kebenaran. Wal'iyadzubillah. Maka orang-orang yang tidak menuntut ilmu, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, mudah sekali untuk termakan oleh syubhat dan syahwat. Kemudian yang ketiga, perdebatan dalam ilmu, ya, dalam perkara-perkara agama yang sudah fix, yang sudah final, hari ini diperdebatkan. Banyak sekali orang berani berdebat dan mereka rata-rata tidak menggunakan ilmu, mereka hanya menggunakan hawa nafsu. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Apa ilmu yang dimaksud dari pembahasan kita? Tidak lain adalah ilmu agama. Kita yakin bahwasanya ilmu yang dijelaskan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah maksudnya adalah ilmu agama. Karena ilmu yang lain, ilmu dunia, perkara dunia, ini sifatnya relatif. Kalau memang membawa manfaat dan kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin, maka bisa mendatangkan pahala. Tapi kalau tidak, maka bisa mendatangkan dosa. Adapun ilmu yang jelas dipuji oleh Allah dan dijanjikan pahala yang besar adalah ilmu agama. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, kullu ulumin siwal Qur'ani mushghilatun. Semua ilmu selain Al-Qur'an adalah menyibukkan. Illal haditsa wa illal fiqha fid din, kecuali ilmu hadis dan fikih di dalam agama. Al ilmu maqal makana fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah apa yang ada di dalamnya haddatsana. Ini ilmu riwayat, ilmu hadis. Wa masiwa daka waswasu syayatin, dan selain itu adalah waswas dari setan. Begitu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Demikian juga Allah taala tegaskan dalam Al-Qur'an bahwa kebanyakan manusia mereka memahami ilmu dunia tapi tidak mengetahui ilmu agama, bahkan yang paling penting dalam agama. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Mereka hanya tahu dhahir, kulit dari ilmu dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka dari ilmu akhirat mereka lalai. Itulah orang-orang yang tercela, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri menjelaskan, di antara orang yang seperti itu adalah orang yang memegang dirham kemudian dibolak-balik dengan
kukunya, dia langsung tahu berapa gram beratnya. Mereka mahir dalam hal itu, tapi tidak tahu bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara orang yang dimaksud dalam ayat itu. Tahu ilmu dunia, mahir dalam ilmu dunia, tapi tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang yang sangat berbahaya, orang yang dalam bahaya. Kemudian ilmu merupakan sebab kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki dunia, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki akhirat, maka dia harus menuntut ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa yang ingin keduanya, maka wajib untuk menuntut ilmu. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan fahamkan kepadanya perkara agama. Dan Allah pahamkan perkara agama artinya Allah mudahkan baginya sarana-sarana menuju ilmu. Dia dimudahkan untuk menuntut ilmu, dimudahkan untuk memahami, dimudahkan untuk menghafal dan seterusnya. Itulah tanda ketika orang ingin diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu juga merupakan benteng dari syubhat, benteng dari fitnah, di mana Nabi menegaskan bahwa di akhir zaman fitnah itu semakin menjadi-jadi, fitnah semakin besar, sedikit sekali orang yang selamat. Apalagi kalau sudah datang fitnah yang paling besar, yaitu fitnah Dajjal, maka hampir-hampir tidak ada orang yang selamat. Hampir-hampir orang yang tadinya beriman ketemu Dajjal menjadi kafir, wal iyadu billah. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, laulal mahabiru, seandainya tidak ada tinta-tinta, la khatabatiz zanadiqatu 'alal manabir, niscaya orang-orang zindik akan berpidato di atas mimbar-mimbar. Kalau tidak ada tinta-tinta yang mencatat ilmu, yang membedakan mana orang zindik, mana orang berilmu, pasti orang-orang akan sembarangan berbicara di atas mimbar. Kemudian ilmu merupakan amalan yang paling utama. Ini juga ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, laisa syai'un ba'dal faraidi afdalu min talabil ilmi. Tidak ada sesuatu pun setelah yang fardu yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Jadi amalan, semua amalan setelah yang fardu tidak ada yang lebih tinggi daripada menuntut ilmu. Dan beliau juga menegaskan bahwa talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, di mana beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, maka siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidak ada kebaikan daripada jalan menuju surga. Tidak ada yang dituju oleh seorang beriman kecuali menuju surga. Maka jalan termudah adalah dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu. Bisa jadi orang ahli ibadah, tapi tanpa ilmu akhirnya justru mengantarkan ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Kemudian kenapa penuntut ilmu itu lebih tinggi derajatnya, lebih banyak pahalanya daripada orang yang beribadah, memperbanyak ibadah sunnah seperti sholat sunnah misalnya, atau siam sunnah, atau sedekah sunnah, atau yang lainnya? Karena di antara sebabnya Nabi SAW mengatakan, wa innal alima, sungguhnya orang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, akan memintakan ampun untuknya seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Jadi para malaikat di sana memohonkan ampun untuk para orang alim, orang-orang yang berilmu, yang mengajari manusia kebenaran dan kebaikan. Demikian juga seluruh yang di muka bumi memohonkan ampun untuknya, bahkan hewan-hewan, sampai Nabi mengatakan hatal hitan, sampai ikan paus di lautan memohonkan ampun untuk orang yang berilmu. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi, dan keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah. Ini ahli ibadah, bukan orang biasa. Itu seperti perbandingan antara bulan purnama dengan bintang-bintang. Ahli ilmu seperti bulan, terang benderang, bisa menerangi bumi, bisa memberi pencerahan bagi orang lain. Adapun ahli ibadah hanya seperti bintang-bintang, tidak bisa memberikan penerangan walaupun jumlahnya jauh lebih banyak daripada bulan. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Maka itulah yang menjadi pendorong dan motivasi bagi kita sekalian. Kita sebagai kaum yang rata-rata mengaku sebagai pengikut madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka ikutilah teladan dari beliau. Beliau adalah orang yang sangat gigih dalam menuntut ilmu. Semoga kita benar-benar pengikut beliau yang baik
sehingga kita mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Maka kalau kita ingin meneladani imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, banyak sekali bukti yang menunjukkan betapa gigihnya beliau dalam menuntut ilmu. Maka dari itu beliau menjadi imam besar, beliau menjadi pemimpin dalam ilmu, dalam banyak hal. Dalam ilmu usul fikih tidak ada yang menulis kitab usul fikih yang pertama kali sebelum Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian dalam ilmu fikih juga tidak ada yang menyusun kitab fikih seperti sekarang dengan urutan tartib yang seperti sekarang sebelum Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka inilah teladan kita. Bagaimana tidak? Beliau orang yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Di antara buktinya, beliau pernah mengatakan kepada muridnya sendiri, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang lebih muda dari beliau. Beliau mengatakan, "Antum a'lamu bil ahbari as-sihah minni." Kamu lebih tahu tentang berita-berita yang sahih, hadis-hadis yang sahih daripada aku. Fa idza kana khabarun sahih, kalau kamu memiliki khabar atau hadis yang sahih, fa'alimni hatta adhabu ilaihi, maka ajari aku sehingga aku bisa menempuhnya. Aku ingin berguru kepada gurumu, apakah dia dari Kufah atau dari Basrah atau dari Syam, maka aku akan menempuhnya. Inilah semangat beliau dalam menuntut ilmu. Maka tidak heran kemudian beliau menjadi imam yang besar, yang ahli ilmu, yang luar biasa pengikutnya di seluruh dunia. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa meraih ilmu yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i? Beliau pernah menuntunkan, "Akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, kamu tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saumbika an tafsiliha bi bayani. Aku akan beritakan kepadamu perinciannya dengan penjelasan. Dzakaun, kecerdasan. Yang pertama, modal utama seorang penuntut ilmu adalah memiliki kecerdasan. Artinya memiliki akal. Semua kita memiliki akal dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahirsun, dan semangat di dalam hati. Wajtihadun, kesungguhan di dalam badan. Wabulghatun, dan bekal modal materi. Orang mau mengembara keliling dunia harus punya modal. Kemudian wasuhbatu ustadin, dan membersamai ustad, membersamai guru. Watuluz zamani, dan dilakukan sepanjang masa. Jadi menuntut ilmu tidak dilakukan sesaat, bukan dengan ikut pesantren kilat kemudian jadi ulama, bukan dengan ikut daurah kemudian menjadi ustadz, bukan dengan sedikit mengikut pengajian kemudian menjadi guru agama. Tidak segampang itu, tidak semudah itu. Kalau itu yang terjadi, maka kerusakan bisa jadi semakin banyak tersebar. Belajarlah sepanjang zaman, teruslah belajar, teruslah berguru, karena kita semuanya adalah jahil sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menuntut ilmu. Orang-orang yang mati meninggalkan ilmu itu adalah orang-orang yang termasuk dalam orang-orang yang terlaknat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan semua yang di dunia ini terlaknat. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, yaitu ibadah semuanya. Semua ibadah adalah zikir. Wa mawalah, dan semua yang mendukung ibadah itu tidak terlaknat. Kemudian yang ketiga adalah al-alim, orang-orang yang berilmu, dan yang ketiga adalah al-muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Selain itu, dari manusia manapun yang tidak alim dan tidak menuntut ilmu akan terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga menegaskan, di antara cara agar kita bisa meraih ilmu dengan baik, beliau juga menjelaskan ada 4 syarat berikutnya. Yang pertama, beliau mengatakan, fahuqa ala talabatil ilm bulughu ghayati juhdihim fi istiktsari min ilmihi. Hendaknya wajib atas setiap penuntut ilmu mencapai puncak kesungguhannya dalam memperbanyak ilmu. Jadi jangan merasa puas dengan apa yang ada, terus dia tingkatkan semangatnya dalam meraih ilmu. Kemudian yang kedua, wasabru ala kulli aridin, sabar atas setiap penghalang duna talabihi, ketika dia menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas, mengikhlaskan niat untuk Allah semata dalam mendapatkan ilmu, baik secara nas maupun istimbat, baik mendapatkan dalil maupun dalam pemahamannya. Kemudian yang keempat, warahbah ilallahi fil auni alaihi, harapan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya
fa innahu la yudraku khairun illa bi'auni, karena tidak akan diraih segala kebaikan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah resep agar kita bisa menjadi orang yang berilmu. Belajarlah sepanjang zaman, karena Imam Ahmad bin Hanbal juga seorang yang sudah menghafal 1.000.000 hadis, bukan 1.000, 1.000.000 hadis. Beliau masih ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, ila mata wa anta tatlubul ilm?" Wahai Syekh, sampai kapan kau masih menuntut ilmu? Beliau guru, tapi beliau masih menuntut ilmu. Maka ketika ditanya muridnya begitu, belum jawab, "Minal mahbarah ilal makbarah." Sejak aku bisa pegang tinta sampai aku masuk kuburan. Jadi menuntut ilmu sepanjang zaman. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang tidak dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kita terus menuntut ilmu sampai menjadi orang alim. Walaupun alim pun masih tetap menuntut ilmu, karena itulah orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wa nifaqi wa su'il akhlaqi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.